Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ide sulinggih miwah para pemangku sane subaktini titiang. Yang titiang hormati Bapak Wakil Gubernur Bali, Ketua DPD Provinsi Bali, Pangdam 9 Udayana, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Bupati Wali Kota se-Bali, Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali dan Bendesa Madya, Bendesa Alitan se-Bali, Pimpinan Forum Komunikasi Umat Beragama se-Bali, Pimpinan Instansi Vertikal, Penglingsir Puri se-Bali, Pimpinan Perguruan Tinggi se-Bali, Camat, Perbekel, Lurah, Bendesa Adat se-Bali, seniman, budayawan, dan tokoh masyarakat, serta undangan hadirin dan seluruh krama Bali, serta adik-adik generasi muda yang titiang cintai dimanapun berada, yang mengikuti acara ini secara daring. Angayu bagya, rahina mangkin, sukre umanis, merakih tanggal 31 Desember 2021. Lugrayang titiang bersama Wakil Gubernur Bali, Bapak Cok Oke Sukawati, menyampaikan pidato akhir tahun 2021 dalam rangka menyongsong tahun baru 2022 dalam Bali era baru. Dumugi semeton krama Bali sareng sami kepaice kenak sadya rahayu. Pada momen penting di penghujung tahun ini, titiang akan menyampaikan pencapaian kinerja secara umum, pelaksanaan visi pembangunan Bali, nangun Satkirti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sekaligus menyampaikan rencana pelaksanaan kebijakan dan program baru tahun 2022. Mengawali pidato ini, kita yang perlu menyampaikan kinerja penanganan COVID-19 di Provinsi Bali yang sudah mencapai hasil sangat baik, ditandai dengan 1. Kasus baru harian terus melandai dan stabil pada angka 1 digit dengan rata-rata 4 orang per hari. 2. Jumlah yang sembuh rata-rata 11 orang per hari. Secara kumulatif semakin meningkat mencapai 96,4%. 3. Kasus meninggal sudah sangat jarang terjadi. 4. Jumlah kasus aktif terus menurun secara konsisten, sehingga positif rate sudah sangat rendah pada angka 0,06%, jauh di bawah standar WHO 5%. 5. Cakupan vaksinasi sudah sangat tinggi, yaitu suntik ke-1 mencapai 102% dan suntik kedua mencapai 91%. Jumlah penduduk usia 12 tahun ke atas yang sudah vaksin kedua lebih dari 3 juta orang. Dari jumlah penduduk Bali sebanyak 4,3 juta orang. Dan 6. Cakupan vaksinasi diperluas untuk anak usia 6-11 tahun. Sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai menjelang akhir tahun sudah hampir mencapai angka 90% dari target 373.120 orang. Pencapaian yang sangat baik ini merupakan hasil kerja keras bersama oleh tenaga kesehatan, pengelola layanan kesehatan, Pangdam 9 Udayana, dan Kapolda Bali beserta jajaran, Wali Kota, Bupati, Perbekel, Lurah, Bendesa Adat, berbagai lembaga dan komponen masyarakat serta seluruh masyarakat Bali. Selain itu, penanganan COVID-19 di Bali mendapat perhatian sangat serius dan dukungan kuat dari Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta Kabinet Indonesia Maju. Atas kerja keras bersama tersebut, titiang atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Bali
mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua yang telah berbakti dalam bidang kemanusiaan. Pada kesempatan yang baik ini juga, Titiang atas nama pemerintah provinsi dan masyarakat Bali mengaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo beserta jajaran Kabinet Indonesia Maju. Semeton Krama Bali Sane Tresna Sihin Titiang. Selanjutnya, Titiang menyampaikan pencapaian umum kinerja pembangunan pemerintah Provinsi Bali tahun 2021. Pembangunan Bali terus digenjot untuk meningkatkan pencapaian 5 bidang prioritas sebagai pelaksanaan visi Nangun Satkirti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pertama, bidang pangan, sandang, dan papan. 2, bidang pendidikan dan kesehatan. 3, bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan. 4, bidang adat, tradisi seni budaya dan kearifan lokal. Dan 5, bidang pariwisata. Tatanan pembangunan Bali semakin kokoh, dilandasi dengan 44 produk hukum berupa 18 peraturan daerah dan 26 peraturan gubernur Bali. Selain produk hukum tersebut, juga telah diterbitkan surat edaran gubernur untuk melaksanakan program-program tematik berbasis budaya branding Bali. Semua produk hukum dan surat edaran tersebut merupakan kebijakan strategis, progresif, dan revolusioner yang mengarahkan pembangunan Bali menjadi semakin produktif, berpihak kepada sumber daya lokal, dan memberi manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di bidang pangan, dilakukan upaya pengembangan sistem pertanian organik, kelautan dan perikanan yang semakin ramah lingkungan untuk menghasilkan pangan yang cukup, berkualitas, dan sehat menuju kedaulatan pangan. Di bidang sandang telah dilakukan secara terarah dan masif penggunaan dan pengembangan produk kerajaan rakyat berbasis budaya branding Bali. Pemasaran dan pemanfaatan produk lokal Bali semakin ditingkatkan seperti busana adat Bali, kain endek Bali, dan kain tenun tradisional Bali, arak Bali, garam tradisional lokal Bali, serta produk pertanian perikanan dan industri lokal Bali yang lainnya. Kebijakan Gubernur Bali terbukti dengan cepat mendorong munculnya kreativitas dan inovasi, seperti munculnya berbagai jenis produk minuman arak Bali, garam Bali, berbagai motif endek, desain, dan fashion endek Bali. Kebijakan ini telah menghidupkan dan menggairahkan kembali perajin arak Bali, petani garam Bali, perajin kain endek Bali, kain tradisional Bali, serta perajin produk lokal lainnya. Munculnya berbagai jenis produk ini menjadi penopang dan penguat ekonomi kerakyatan atau marhenisme. Di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, pemerintah Provinsi Bali memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali. Dengan kebijakan ini, pekerja migran Indonesia Krama Bali mendapat kartu pekerja migran Indonesia Krama Bali, sehingga para pekerja migran Indonesia Krama Bali dan keluarganya memiliki kepastian jaminan perlindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan pekerjaannya di negara manapun mereka bekerja. Pemerintah Provinsi Bali terus melakukan terobosan penguatan dan pemajuan budaya, adat, tradisi, seni, dan kearifan lokal, meliputi penguatan dan pemberdayaan desa adat, pembentukan sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu Beradat, menyelesaikan pembangunan seluruh kantor Majelis Desa Adat Provinsi dan Kabupaten Kota se-Bali, digitalisasi Aksara Bali oleh pengelola nama domain internet Indonesia, dan menciptakan produk keyboard Aksara Bali sehingga mendapat pengakuan serta dijadikan contoh oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk direplikasikan di daerah lain.
Kebijakan ini juga mendapat apresiasi dari Badan Dunia UNESCO yang menilai bahwa Bali satu-satunya daerah yang memiliki kebijakan berupa peraturan gubernur untuk melindungi aksara daerahnya. Penggunaan keyboard aksara Bali akan dijadikan pelajaran melalui penyediaan laboratorium praktik penggunaan aksara Bali di sekolah-sekolah. Ini merupakan kebijakan strategis yang memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk menghasilkan produk dalam rangka melindungi aksara Bali sebagai warisan adiluhung dari leluhur lelangit Bali. Kebijakan perlindungan aksara Bali ini akan membangkitkan kembali salah satu unsur peradaban Bali yang sudah sangat lama dilupakan agar memperkuat identitas, karakter, dan jati diri generasi Bali di masa mendatang memasuki zaman modern. Bidang pariwisata ditata secara fundamental dan komprehensif melalui peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk memperkuat pariwisata berbasis budaya dan berorientasi pada kualitas serta berpihak pada sumber daya lokal agar memberi manfaat secara optimal bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Bali. Kebijakan ini akan diterapkan secara progresif dalam situasi normal pasca pandemi COVID-19. Angayu Bagil, meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana tetap berjalan sesuai rencana. Sampai akhir tahun 2021 ini, Astungkara, berbagai infrastruktur sedang dan telah diselesaikan antara lain pelindungan kawasan suci Besaki, kawasan pusat kebudayaan Bali, shortcut Singaraja Menguitani, pelabuhan segitiga Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Ceningan di Klungkung, pengembangan pelabuhan Benoa menjadi Bali Maritime Tourism Hub, pembangunan bendungan Sidan di Badung, dan pembangunan bendungan Tamlang di Buleleng. Juga pengembangan Stadion Dipta di Gianyar dan pembangunan Pasar Sukawati Blok A, B, dan C di Kabupaten Gianyar. Permasalahan yang sudah lama tidak terselesaikan. Angayu Bage, pada tahun 2021, sertifikat tanah warga desa Sumber Kelampok dapat diselesaikan dan dibagikan. Total tanah di Desa Sumber Kelampok, Kabupaten Buleleng sebagai objek reforma agraria sebanyak 612 hektar. Diberikan kepada warga seluas 458 hektar lebih dan menjadi aset pemerintah Provinsi Bali seluas 154 hektar lebih. Tanah yang dibagikan kepada warga mencakup 813 sertifikat tanah garapan warga dan 800 sertifikat tanah tempat tinggal. Pembagian sertifikat secara gratis ini merupakan komitmen kuat pemerintah Provinsi Bali dalam melaksanakan kebijakan reforma agraria dan keberpihakan penuh kepada pihak warga desa Sumber Kelampok, Kabupaten Buleleng. Hal ini tentu sangat membahagiakan bagi warga desa Sumber Kelampok karena baru mendapatkan sertifikat kepemilikan hak atas tanah secara gratis sehingga memiliki kepastian masa depan setelah berjuang cukup panjang selama 61 tahun sejak tahun 1960. Dalam bidang lingkungan hidup, sedang digencarkan pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 di desa, kelurahan, dan desa adat. Upaya ini dilakukan dengan percepatan pembangunan TPS 3R di desa dan TPST di tingkat wilayah kabupaten mulai tahun 2021 dan ditargetkan selesai pada tahun 2023 di seluruh kabupaten kota. Pada PON tahun 2021 di Papua, kontingen Bali berhasil meraih prestasi gemilang dengan memperoleh 28 medali emas dan berhasil menduduki peringkat kelima setelah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Papua. Prestasi ini meningkat dibandingkan dengan PON tahun 2016 di Jawa Barat. Kontingen Bali memperoleh 26 emas dan berada di peringkat ke-6. Dalam suasana dunia masih dilanda pandemi COVID-19, Bali
telah sukses menjadi tempat penyelenggaraan kejuaraan bulu tangkis dunia tanpa penonton secara langsung, yang meliputi 3 event bergengsi, yaitu Indonesia Master 2021, Indonesia Open 2021, Badminton World Federation World Tour Finals 2021. Kejuaraan berlangsung dari tanggal 16 November sampai 5 Desember 2021 yang diikuti oleh sebanyak 667 peserta dari 38 negara. Dan astungkara tidak terjadi penambahan kasus maupun juga lonjakan kasus baru di tempat pertandingan tersebut. Semeton Krama Bali Sani Tresna Sehin Titiang. Pada kesempatan ini Titiang menyampaikan program prioritas dan program pendukung yang perlu percepatan, pemantapan dan penyelesaian pada tahun 2022. Program yang perlu percepatan antara lain: pertama, pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali bagi Krama Bali, pasar tradisional, pasar modern, usaha jasa pariwisata, perdagangan antar daerah dan ekspor. Kedua, sistem pertanian organik, kelautan dan perikanan, peningkatan produktivitas dan kualitas produk pertanian. Ketiga, pembangunan sentra-sentra produk pertanian, kelautan perikanan dan industri kerajinan rakyat. Keempat, penggunaan keyboard aksara Bali, metode pembelajaran secara hibrid, penggunaan buku ajar agama Hindu Dresta Bali. Kelima, pengembangan sistem dan aplikasi layanan kesehatan terintegrasi se-Bali. Keenam, pelaksanaan sistem keamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat atau Sipandu beradat. Ketujuh, tata kelola pariwisata. Kedelapan, pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembangunan TPS 3R dan TPST. Kesembilan, pelindungan danau, mata air, sungai dan laut. Dan kesepuluh, pemanfaatan energi bersih dari hulu sampai hilir, energi baru terbarukan dan pembangunan infrastruktur energi bersih. Program yang perlu pemantapan antara lain: pertama, pemanfaatan produk arak Bali dan garam Bali, penggunaan busana adat Bali, kain endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Kedua, mutu dan daya saing pendidikan. Ketiga, pengembangan industri herbal tradisional. Keempat, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja. Kelima, penggunaan aksara Bali secara lebih masif. Keenam, pelindungan tari sakral, pelindungan pura, pertima dan simbol-simbol keagamaan. Ketujuh, pariwisata berbasis budaya dan berorientasi kualitas. Dan kedelapan, pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Program yang harus diselesaikan adalah pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana antara lain. Pertama, pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih selesai pada pertengahan tahun 2022. Kedua, pembangunan jalan shortcut titik 7 dan 8. Ketiga, Pelabuhan Sanur Denpasar, Pelabuhan Bias Munjul Nusa Ceningan. Keempat, pembangunan sungai buatan Unde atau normalisasi Tukat Unde. Dan kelima, pembangunan bendungan Sidan di Badung dan bendungan Tamlang di Buleleng. Selain itu, harus diselesaikan program infrastruktur jaringan teknologi komunikasi Bali Smart Island dan digitalisasi sektor publik. Saya perlu menyampaikan bahwa pada tahun 2022, Bali akan mulai program untuk menjangkau 100% agar Bali terjangkau oleh teknologi jaringan yang digital. Penyelesaian program spesifik antara lain: pertama, percepatan penyelesaian aset-aset pemerintah Provinsi Bali, dan yang kedua, penyelesaian sertifikat lahan untuk warga eks-transmigrasi Timur Timur. Semeton Krama Bali Sani Tresna Sehin Titiang. Titiang perlu menyampaikan bahwa memasuki tahun 2022, Bali era baru akan mulai dilaksanakan program baru, yaitu tata titik kehidupan masyarakat Bali berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Pelaksanaan tata titik ini bertujuan: pertama, melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti.
yang merupakan warisan adiluhung dari leluhur tetua Bali dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara niskala-skala yang orisinil genuine Bali. Kedua, menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti untuk mengembangkan manusia Bali yang berkarakter, berjati diri, berkualitas, berdaya saing, dan bertanggung jawab guna menghadapi permasalahan dan tantangan dinamika perkembangan zaman dalam skala lokal, nasional, dan global. Dan ketiga, menjadikan nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti sebagai dasar untuk pengembangan tata titi kehidupan masyarakat Bali dalam Bali era baru, guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang kang tata titi tentrem kerta raharja. Dalam Bali era baru juga ditandai dengan kebijakan baru dalam bidang perekonomian dengan menata ulang struktur dan fundamental perekonomian Bali melalui ekonomi Kerti Bali. Munculnya pandemi COVID-19 telah memberi pengetahuan baru, wawasan baru, pengalaman baru, pendekatan baru, dan peluang baru, termasuk peluang dalam bidang perekonomian. Perekonomian Bali yang selama ini didominasi satu sektor pariwisata ternyata sangat rentan terhadap berbagai faktor eksternal seperti faktor keamanan, bencana alam, dan bencana bukan alam seperti yang kita hadapi sekarang ini, munculnya pandemi COVID-19. Terpuruknya pariwisata sebagai dampak pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perekonomian Bali mengalami kontraksi sangat dalam, yaitu pertumbuhan negatif sebesar 9,31%. Bertitik tolak dari pengalaman yang sangat pahit ini, sudah waktunya menata ulang struktur dan fundamental perekonomian Bali melalui ekonomi Kerti Bali. Ekonomi Kerti Bali adalah ekonomi untuk mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi, dibangun dan dikembangkan berlandaskan nilai-nilai filosofi Sadkerti dengan menerapkan 11 prinsip yang terdiri atas: 1. Mensyukuri dan memuliakan kekayaan, keunikan, dan keunggulan sumber daya lokal alam Bali beserta isinya sebagai anugerah Hyang Pencipta. 2. Memberdayakan potensi sumber daya lokal alam Bali beserta isinya. 3. Dilakukan oleh Krama Bali secara inklusif, kreatif, dan inovatif. 4. Berbasis nilai-nilai tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal Bali. 5. Menjaga ekosistem alam dan budaya secara berkelanjutan. 6. Meningkatkan kapasitas perekonomian Bali berkualitas, bernilai tambah, dan berdaya saing. 7. Meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan Krama Bali secara skala niskala. 9. Berasaskan spirit gotong royong. 10. Meningkatkan ketangguhan menghadapi dinamika perkembangan zaman secara lokal, nasional, dan global. Dan 11. Menumbuhkan spirit jengah dan cinta atau bangga sebagai Krama Bali. Ekonomi Kerti Bali terdiri atas 6 pilar sektor unggulan, yaitu 1. Sektor pertanian dalam arti luas dengan sistem pertanian organik. 2. Sektor kelautan dan perikanan. 3. Sektor industri. 4. Sektor IKM, UMKM, dan koperasi. 5. Sektor ekonomi kreatif dan digital. Dan 6. Sektor pariwisata berbasis budaya dan berorientasi pada kualitas. Dengan menerapkan ekonomi Kerti Bali, maka perekonomian Bali akan harmonis terhadap alam, hijau, ramah lingkungan, menjaga kearifan lokal, berbasis sumber daya lokal, berkualitas, bernilai tambah, berdaya saing, tangguh, dan berkelanjutan. Ekonomi Kerti Bali telah dijadikan percontohan dalam transformasi perekonomian oleh Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi peta jalan ekonomi Kerti Bali membangun Bali era baru, hijau, tangguh, sejahtera. Peta jalan ekonomi Kerti Bali telah diluncurkan oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo tanggal 3 Desember 2021. Peta jalan ekonomi Kerti Bali mulai dilaksanakan tahun 2022 yang diprogramkan dan dikawal langsung oleh
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Hal yang sangat penting diketahui, pada tahun 2022, pemerintah Provinsi Bali terus bergerak secara dinamis, melaksanakan program inovatif, yaitu membangun infrastruktur telekomunikasi berupa Taman Teknologi bernama Turya Pada Tower KBS 6.0 KRT Bali. Turya Pada Tower dengan tinggi 115 meter dibangun di Desa Pegayaman Buleleng pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut, sehingga ketinggian total Turya Pada Tower menjadi 1.636 meter. Turya Pada Tower memiliki fasilitas multifungsi dan terpadu dalam kawasan pariwisata yang akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bali Utara dalam rangka menyimbangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Bali Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Turya Pada Tower memiliki fungsi utama yang mampu mengoptimalkan siaran televisi digital dengan jangkauan mencapai 80% wilayah Buleleng, Jemberana, dan Karangasem. Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas Provinsi Bali di desa dan desa adat, pemerintah Provinsi Bali meluncurkan program Tim Desa KRT Bali Sejahtera. Keberhasilan program ini akan sangat ditentukan oleh dukungan aktif para perbekal lurah dan desa adat beserta jajarannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali memberlakukan kebijakan baru berupa pemberian insentif kepada perbekal sebesar 1,5 juta per bulan, dan kepada bendesa adat diberikan tambahan insentif sebesar 1 juta rupiah per bulan sehingga menjadi sebesar 2,5 juta per bulan. Sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas prestasi kontingen Bali dalam PON tahun 2021 di Papua, pemerintah Provinsi Bali memberikan bonus bagi atlet dan pelatih berprestasi dengan total anggaran sebesar 30, miliar rupiah yang akan diberikan pada awal tahun 2022. Dengan penghargaan ini diharapkan para atlet dan pelatih berbagai cabang olahraga di Bali akan semakin termotivasi untuk meningkatkan prestasinya di masa yang akan datang. Semeton Krama Bali Sane Tresna Sihin Titiang. Hal yang sangat membanggakan bagi kita semua, sejumlah kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bali yang inovatif dan spesifik telah menjadi percontohan nasional, antara lain: 1. Pelindungan dan penggunaan aksara Bali. 2. Keyboard aksara Bali. 3. Penguatan desa adat di Bali. 4. Penggunaan busana adat Bali. 5. Pengelolaan sampah berbasis sumber. 6. Pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. 7. Sistem pertanian organik. 8. Penggunaan energi bersih. 9. Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. 10. Tata kelola minuman tradisional destilasi arak Bali. 11. Layanan kesehatan tradisional Bali. 12. Reformasi birokrasi dan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional. 13. Pelindungan pekerja migran Indonesia Krama Bali. 14. Satgas gotong royong berbasis desa adat dalam penanganan pandemi COVID-19. 15. Pemanfaatan produk garam tradisional lokal Bali. Dan 16. Transformasi ekonomi dengan ekonomi KRT Bali. Berkat komitmen kuat Gubernur Bali disertai kerja keras seluruh aparatur pemerintah Provinsi Bali, berhasil memperoleh sejumlah penghargaan dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan, yaitu: 1. Opini wajar tanpa pengecualian dengan kualitas semakin baik dalam tata kelola keuangan dari BPK RI tahun 2020. 2. Peringkat 1 terbaik nasional untuk pelaksanaan program strategi nasional pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2020. 3. Peringkat 1 terbaik nasional dalam program MCP Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2020. 4.
penghargaan keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dengan predikat sangat baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara tahun 2021. 5. Penghargaan dari Badan Kepegawaian Negara Awards 2021. Pemerintah Provinsi peringkat pertama capaian dalam komitmen pengawasan dan pengendalian dari Badan Kepegawaian Negara. 6. Penghargaan dari Kepegawaian Negara Award 2021. Pemerintah Provinsi peringkat pertama capaian dalam implementasi penilaian kinerja dari Badan Kepegawaian Negara. 7. Memperoleh Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2021 yang tertinggi di Indonesia dengan skor 83,15 dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 8. Memperoleh anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik sebagai Badan Publik Predikat Informatif dan dari Komisi Informasi Pusat RI tahun 2021. 9. Penghargaan dalam pencapaian tertinggi penggunaan teknologi digital untuk transaksi keuangan dari Gubernur Bank Indonesia tahun 2021. 10. Penghargaan khusus dalam pembangunan daerah di bidang ekonomi hijau dan rendah karbon dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia tahun 2021. 11. Memperoleh penghargaan dalam pencapaian tertinggi penerapan QRIS dari Gubernur Bank Indonesia tahun 2021. 12. Memperoleh penghargaan KPPU Award dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha tahun 2021. Dan 13. Memperoleh piagam penghargaan sebagai inovator penanggulangan stunting dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2021. Atas keberhasilan dalam menangani pandemi COVID-19, secara khusus Provinsi Bali memperoleh berbagai penghargaan antara lain. Pertama, penghargaan dalam pelaksanaan PPKM Mikro dengan strategi paling efektif dalam penanganan COVID-19 dari Bapak Kapolri tahun 2021. 2. Penghargaan dalam pelaksanaan PPKM Mikro dengan strategi paling efektif dalam penanganan COVID-19 dari Panglima TNI tahun 2021. Dan 3. Penghargaan berupa People of the Year kategori Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic dari Research Center Metro TV tahun 2021. Semeton Krama Bali Sane Tresna Sihin Titiang. Dengan penuh rasa bangga dan bahagia, Titiang menyampaikan kepada Semeton Krama Bali bahwa pada tahun 2022 kita di Bali mendapat kepercayaan sebagai tuan rumah pertemuan presidensi G20. Pertemuan presidensi G20 sangat penting dan strategis bagi Indonesia dan khususnya Bali. Sungguh sangat membanggakan bahwa Indonesia merupakan negara berkembang pertama yang mendapat kepercayaan dan kehormatan menjadi penyelenggara pertemuan presiden G20 yang akan diikuti 39 negara. Dan kita mendapat kepercayaan serta kehormatan yang pertama sebagai tempat penyelenggaraan event yang sangat penting tersebut. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh Krama Bali, mengaturkan terima kasih para suksema kepada Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo yang telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan pertemuan presidensi G20. Patut dipahami bersama bahwa pertemuan presidensi G20 di Bali memberi manfaat sebagai momentum penting bagi pemulihan pariwisata dan perekonomian Bali. Oleh karena itu, penyelenggaraan pertemuan presidensi G20 harus berlangsung dengan nyaman, aman, damai, dan sukses. Titiang Nunas Uratian Semeton Krama Bali, Mangda Sarang Sami memberi dukungan penuh dan ikut bertanggung jawab dengan membangun suasana yang kondusif guna menyukseskan penyelenggaraan pertemuan presidensi G20. Selain itu, pada tahun 2022, Bali juga akan menjadi tuan rumah sejumlah event internasional penting antara lain. Pertama, pertemuan pengurangan risiko bencana Mei 2022 diikuti 193 negara. 2. Konferensi internasional
para pihak Konferensi Minamata tentang Merkuri Maret 2022 yang diikuti 135 negara. 3. Pertemuan Organisasi Parlemen Internasional Maret 2022 yang akan diikuti 179 negara. Dan 4. Pertemuan Hari Pariwisata Dunia September 2022 yang akan diikuti oleh negara-negara anggota Organisasi Pariwisata Dunia. Semeton kramo Bali saning tresna sihin titiang. Titiang perlu mengingatkan kembali bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir. Terlebih telah muncul varian baru bernama Omicron. Menurut perkiraan Badan Kesehatan Dunia WHO, varian Omicron telah muncul di lebih dari 88 negara, bahkan telah masuk ke Indonesia. Menghadapi munculnya varian baru COVID-19, kita tidak perlu menyikapi dengan kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan. Titiang mengajak semeton kramo Bali sareng sami tetap waspada, tertib dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan serta mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Permasalahan dan tantangan dalam masa pandemi COVID-19 merupakan ujian berat yang memerlukan keteguhan hati dan kesabaran revolusioner. Astungkara atas paswecan ide betara susunan leluhur dan lelangit sami serta berkat kerjasama, gotong royong, sinergi, dan kolaborasi, kita meyakini badai pandemi COVID-19 segera berlalu. Tahun 2022, kerja besar penuh tantangan menanti kita bersama sebagai kelanjutan dampak pandemi COVID-19, khususnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perekonomian. Kondisi ini tentu memerlukan kesiapan mental dan komitmen kuat yang dilandasi atas sikap tulus, lurus, dan keluhuran hati dari semeton kramo Bali sareng sami, sesuai dengan swadharma masing-masing. Kita harus tetap semangat dan optimis menatap masa depan dalam Bali era baru, mewujudkan visi Nangun Satkerti Loke Bali. Untuk itu, Titiang mengajak semeton kramo Bali sareng sami agar tetap kompak, guyub, bersatu, gilik saguluk, paras paro, salunglung sebayan take, sarpenaya, seia sekata, seiring sejalan, bekerja sama dengan sama-sama bekerja, gotong royong, pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama, amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua, sebagaimana wejangan Yang Mulia Bapak Bung Karno, proklamator dan Presiden pertama Republik Indonesia. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab besar terhadap eksistensi dan keberlanjutan Bali yang diwariskan oleh tabe pekulun leluhur dan lelangit Bali. Mari solid bergerak dalam Bali era baru. Di tengah perubahan yang dinamis dalam skala lokal, nasional, dan global, dengan terus membangun hal-hal yang baik dalam diri kita. Karena hanya di tangan kitalah sesungguhnya nasib dan masa depan Bali dapat dijaga demi kelangsungan kehidupan generasi mendatang. Semoga sinar suci Hyang Widiwasa, leluhur dan lelangit Bali senantiasa menuntun dan menguatkan kita untuk berani mengambil langkah dan membuat keputusan dalam situasi yang sulit serta penuh risiko sepanjang berada di jalan yang benar atau berlandaskan dharma sesuai kehendaknya atau yang kita kenal dengan Pipere Peri Koloso Astungkara. Mengakhiri pidato ini, Titiang bersama Bapak Cok Oko Sukawati, Wakil Gubernur Bali, mewakili masyarakat dan pemerintah Provinsi Bali mengucapkan selamat Hari Raya Natal, Hari Suci Siwaratri, dan selamat Tahun Baru 2022. Suk semaning manah aturang Titiang majeng ring semeton kramo Bali sareng sami. Lugrayang Titiang nunas gengrene sinampura
menawi wenten sane kirang manut ring arse. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Merdeka!